Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 30 Maret 2023, Kamis, Hari Biasa Pekan Prapaskah kelima, disusun dan dibawakan oleh Frater Dedi Parera, SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 8 ayat 51 sampai 59. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Taat untuk Hidup Kekal. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup berdampingan. Dalam kehidupan dengan yang lain, perbedaan pendapat dan konflik pasti tidak terlepas dari seluruh proses kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia. Perbedaan pendapat maupun konflik yang terjadi selalu mempunyai tujuan yang mulia, yaitu pencarian akan kebenaran dan berusaha untuk mempertahankan keyakinan. Berkaitan dengan hal ini, dalam bacaan hari ini, Yesus juga mengalami hal yang demikian. Yesus mengalami konflik dan perbedaan pendapat dengan orang-orang Yahudi tentang firman Tuhan dan pengalaman perjumpaan dengan Abraham. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Inilah asal muasal perdebatan dan perbedaan pendapat itu muncul. Orang-orang Yahudi tidak mengakui perkataan atau sabda Yesus ini sebagai kekuatan yang berasal dari dirinya sebagai Sang Penyelamat dan sebagai Sang Utusan Allah. Kata-kata Yesus ini mempunyai kekuatan karena sabda ini berasal dan keluar dari mulut Allah sendiri demi keselamatan dan kehidupan kekal semua manusia. Yesus menghendaki agar manusia menaati firman Allah, agar tidak jatuh dalam kesesatan, apalagi sampai mengalami maut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Sebagai pengikut Yesus yang setia,
apakah kita sudah menuruti firman-Nya dalam keseharian hidup kita? Ketaatan akan firman-Nya harus nyata dalam cara kita mengarahkan hidup kita pada keselamatan dan bukan kepada maut. Kita bisa mencapai keselamatan dengan cara berelasi baik terhadap sesama, mencapai keselamatan dengan memperhatikan mereka yang miskin dan menderita, mencapai keselamatan dengan menghormati sesama, mencapai keselamatan dengan berserah diri secara utuh. Setelah keselamatan sudah kita capai, yakinlah kita sudah menaati firman Tuhan untuk hidup kita yang kekal. Menjadikan firman Tuhan selalu hidup dalam setiap relasi kita dengan sesama, walaupun dalam praktik menaati firman-Nya, kita dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan dan juga tantangan. Oleh karena itu, marilah dalam sisa-sisa hari masa puasa ini, kita berbenah diri dengan keterbukaan hati, menaati firman Tuhan demi mencapai keselamatan dalam hidup kita, dan yang lebih penting, kita menaati firman Tuhan untuk satu tujuan mulia, yaitu kehidupan yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, sebagai manusia yang lemah, kami membutuhkan tuntunan dan kekuatan dari-Mu untuk bisa menaati firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon semoga kami bisa menjadikan diri kami sumber keselamatan bagi orang lain dengan terus menaati dan mewartakan firman-Mu untuk kehidupan yang kekal. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.